Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian doa dalam Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Hafiz Ibnu Hajar dari Imam At-Thoibi dalam kitab Fathul Bari, doa adalah memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan bahwa orang-orang yang tidak mau berdoa kepadanya, itulah gambaran kesombongan, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Doa juga merupakan manifestasi dari rasa butuhnya seorang hamba pada Sang Kholik. Oleh karenanya dalam berbagai hal kita dianjurkan untuk berdoa. Uniknya tidak hanya seorang hamba yang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan iblis pun pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terjadi saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai tanda penghormatan. Semua malaikat bersujud kecuali iblis. Kemudian Allah bertanya kepada iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud pada Adam? Iblis pun menjawab, aku lebih baik daripadanya, engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, keluarlah. Sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Kemudian iblis menjawab, terangkanlah kepadaku inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil. Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Dan perdayalah siapa yang kamu bisa perdaya di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan berilah mereka janji. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah aku sebagai penjaga. Disebutkan dalam kitab Kanzul Umal Juz 16 halaman 98, sebuah hadits yang bersumber riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Tipu Daya Iblis, Ibnu Jarir, Ibnu Murdawai dari Abu Umamah. Sesungguhnya iblis ketika diturunkan ke bumi, dia bertanya kepada Allah dan terjadilah percakapan sebagai berikut. Iblis bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhanku, engkau telah menurunkanku ke dunia dan menjadikan aku terkutuk. Maka di manakah tempat kediamanku? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, tempat kediamanmu ialah jamban, tandas WC. Iblis berkata, ya Tuhanku, di manakah tempat bagiku berkumpul? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, tempat-tempat hiburan, pusat pembelanjaan atau mall, klub malam, pesta-pesta maksiat, majelis maksiat, dan sebagainya. Kata iblis, wahai Tuhanku, apakah makanan untukku? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, makanan untukmu ialah sesuatu yang tidak disebut nama Allah. Kata iblis, wahai Tuhanku, apakah minuman untukku? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, minuman untukmu ialah sesuatu yang memabukkan dan yang tidak dimulai dengan nama Allah. Iblis bertanya lagi, wahai Tuhanku, apakah azanku untuk mengumpul orang? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, azan untuk MU ialah seruling. Iblis berkata lagi, ya Tuhanku, tunjukkanlah padaku apakah bahan bacaanku? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, bahan bacaanmu ialah syair, sajak, lagu, puisi yang melalaikan manusia dari mengingat Tuhan. Kata iblis, ya Tuhanku, apakah tulisan bagiku? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, tulisanmu adalah tulisan gincu yang palsu di badan, seperti gincu, tato, tahi lalat yang diada-adakan dan yang lebih kurang sama dengannya. Iblis berkata, wahai Tuhanku, apakah cerita-cerita bagiku? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita-cerita bagimu adalah kata-kata dusta, bohong atau yang berkaitan dengannya. Tanya iblis lagi, ya Tuhanku, siapakah yang menjadi utusan bagiku? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai iblis, para utusanmu ialah terdiri dari dukun, peramal nasib, ataupun yang lebih kurang sama dengannya. Kata iblis, wahai Tuhanku, apakah perangkap bagiku?
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai iblis, perangkap untukmu ialah wanita-wanita." Dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iblis laknatullah dikuatkan dalam riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas. Telah bertanya iblis kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, Engkau telah menempatkan Adam, dan aku tahu dia memiliki kitab dan utusan. Ya Allah, apakah kitab mereka dan utusan mereka?" Allah menjawab, "Rasul-rasul mereka adalah malaikat dan mereka bersama para nabi. Kitab mereka Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Sedangkan kitab kamu adalah tulisan gincu yang palsu di badan, tato, bacaanmu syair, utusanmu dukun, makananmu apa-apa yang tidak disebut nama Allah. Minumanmu setiap yang memabukkan, teman karibmu para pembohong, rumahmu setiap tempat yang kotor dan bau, umpanmu wanita binal, penyerumu alat-alat musik, dan masjidmu adalah pasar." Haji R. Tabrani. Selain percakapan di atas, iblis juga meminta 10 permohonan, yakni: yang pertama, iblis meminta agar Allah membiarkannya berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkan. Lalu Allah berfirman, "Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak. Dan janjikanlah mereka, tetapi tidaklah janji setan kecuali semua itu tipuan." Quran Surah Al-Isra ayat 64. Kedua, iblis minta agar Allah membiarkannya ikut bersama dengan orang-orang yang berhubungan, bersetubuh, dengan istrinya tanpa berlindung kepada Allah. Setan akan ikut bersamanya dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada setan. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk membaca doa terlebih dahulu sebelum menggauli istri agar setan tidak ikut campur dalam hal tersebut. Ketiga, iblis meminta agar dapat ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan yang berjalan tidak untuk tujuan yang halal. Keempat, iblis minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahnya. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah saat hendak memasuki kamar mandi. Kelima, iblis minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadits tentang keburukan pasar. Salah satu hadits yang sering dikutip adalah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasul bersabda, "Negeri, tempat, yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya. Dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi memaparkan dalam syarah Sahih Muslim berikut, Rasul bersabda, "Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid merupakan tempat ketaatan, dan didirikan atas dasar ketakwaan. Sedangkan kalimat, tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Karena di pasar adalah tempat tipu-tipu, riba, janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah, serta hal serupa lainnya." Keenam, iblis minta agar Allah menjadikan Syain Sinyor, dari penyair, sebagai Qur'annya. Ketujuh, iblis meminta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurnya. Kedelapan, iblis meminta agar Allah memberikannya saudara, yaitu orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 27, orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Kesembilan, iblis meminta agar Allah membuatnya bisa melihat manusia sementara mereka tidak bisa melihatnya. Dengan seizin Allah hanya sebagian saja yang bisa melihatnya. Kesepuluh, iblis meminta agar Allah memberinya kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Dari Ibnu Abbas iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku tidak bisa menyesatkan orang, aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan mereka, maka tidak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak dapat memberikan hidayah sedikit pun. Engkau hanya rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberikan hidayah maka tak ada seorang pun yang kafir di muka bumi ini. Bahkan engkau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara hidupnya. Orang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya, sedangkan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara sejak dalam kandungan." H.R. Muadz bin Jabal. Berdasarkan kisah ini mungkin banyak dari saudara-saudariku yang bertanya, mengapa Allah membiarkan iblis menyesatkan manusia dan mengapa Allah mengabulkan doa dan permohonannya? Untuk menjawab hal ini saya mengikut pada pendapat Habib Husain bin Ja'far bahwa Husain Ja'far Al-Hadar mengatakan bahwa esensi sebuah doa sesungguhnya bukan siapa yang memanjatkannya, namun apa isi doa tersebut sehingga membawa hikmah dan kebijaksanaan menurut kacamata Allah. Hal tersebut dibuktikan dengan alasan mengapa Allah mengabulkan doa iblis yang dalam kacamata manusia.
Iblis adalah salah satu makhluk yang tidak taat kepada Allah, yang perlu digarisbawahi bahwa doa itu pasti dikabulkan, asal tidak aneh-aneh permintaannya. Maksud tidak aneh-aneh itu di dalam doa tersebut mengandung hikmah dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Bukti doa iblis dikabulkan tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 14-15 yang artinya, "Ia, iblis, menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Ayat di atas menceritakan kejadian saat iblis hendak diusir dari surga lantaran tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sebagaimana perintah Allah. Iblis meminta penangguhan waktu sampai hari dibangkitkannya manusia. Habib Jafar menambahkan, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuturkan bahwa ketika membahas ayat tersebut memang permintaan iblis tidak bertentangan sama sekali dengan kehendak Allah. Hikmah dari permintaannya tersebut Allah memang ingin menguji iman para hambanya yang mengaku taat. Maka karena alasan inilah doa iblis dikabulkan oleh Allah. Allah menginginkan semua kebaikan itu diuji. Jadi, manusia tidak bisa mengklaim dirinya sudah baik tanpa diuji. Justru Allah ingin memastikan kebaikan tersebut memang benar-benar bersumber dari dirimu yang berdaulat saat diuji. Karenanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah berkata, puncak dari kebaikan yang dilandasi rasa ikhlas itu akan terlihat ketika sedang diuji. Contoh lain ialah, ketika seseorang yang biasanya sholat subuh berjamaah di masjid, lantas suatu hari merasakan kantuk yang berat dan akhirnya orang tersebut tidak melakukan sholat subuh di masjid lagi merupakan contoh kebaikan yang belum memenuhi kriteria standar norma ikhlas. Karena, kebaikan tersebut tidak hadir lantaran ada ujian yang menghadang. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dalam video ini, itu datangnya dari saya, dan apabila ada kebenaran itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen dan sebarkan. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.